be strong in the Lord. Apa artinya ini be strong in the Lord? Tentu kalau kita bicara be strong in the Lord, selalu kita berpikir dua hal, secara religius, secara agama, dan secara spiritual. Kalau kita bicara secara religius, be strong in the Lord, maka kita akan berusaha bagaimana kita kuat dalam Tuhan. Sehingga ketika kita ingin kuat dalam Tuhan, kita mulai berusaha secara religius, harus rajin baca Alkitab. Bukankah lagu anak-anak katakan kita harus bertumbuh, kalau baca Alkitab, baca Alkitab. Read your Bible and pray every day. Dan berdoa setiap hari, kamu akan bertumbuh. Tapi sama dengan Pak Eka sudah dikatakan, sementara dia bertumbuh, tiba-tiba angin badai datang, kemudian masalah datang bertubi-tubi, tak sanggup. Jadi kekuatan kita bukan pada apa yang kita lakukan dan lalui, tapi apa yang Tuhan lakukan dalam diri kita. Itu persoalan. Makanya dalam ilmu-ilmu kedikjayaan, dalam ilmu bela diri seni, seorang bisa mencapai kedikjayaan ketika dia menghampakan dirinya, mengosongkan dirinya, dan membiarkan kekuatan dari luar masuk dalam diri. Ketika kita mau mengosongkan diri dan mengangkat tangan kita, maka Tuhan akan turun tangan. Tapi selama ini kita berusaha dengan kekuatan kita, akhirnya menimbulkan apa yang disebut dengan stres, depresi, putus asa. Kenapa? Sepertinya apa yang kita ingin lakukan selalu terbentur dengan apa yang menjadi tema. Nah, Tuhan izinkan semua itu terjadi supaya kita menjadi kuat di dalam Dia, bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang kuat yang ada hadir dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Paulus berkata, segala perkara, ada yang bisa lanjutkan? Dapat ditanggung di dalam siapa? Di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi segala sesuatu dapat kita tanggung di dalam Dia. Kita tidak bisa tanggung di dalam diri kita. Apa kita ini? Hanya daging, lemah, tak berdaya, sering stres, depresi, kecewa. Emosi kita tidak bisa kita kendalikan. Karena semua ini adalah sebuah kedagingan, dan itu tidak bisa kita capai sesuatu menjadi kuat di dalam Tuhan jikalau bukan Tuhan yang kuat di dalam diri kita. Itulah sebabnya kosongkan dirimu, kosongkan diri kita, hampakan diri kita. Kita tidak, I'm nothing. Saya bukan apa-apa. Semakin saya belajar dan belajar tentang Alkitab, mulai dari sarjana teologi di Pematang Siantar, STT saudara-saudara, mengambil S2 di UNAI, mengambil S3 di STT Ekumene dan Sekolah Tinggi Misiologi, sampai 2 doktor saya, tapi tidak ada yang bisa membuat saya jadi kuat. Tapi yang membuatku kuat bukan karena gelar-gelar itu, yang membuat kuat adalah ketika saya mengatakan, enak, hanya Engkau yang kuat Tuhan, bukan aku. Berkarya dalam hidup. Makanya Tuhan sebenarnya merancang masa depan kita, tapi kita sering merancang masa depan kita. Padahal Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyiapkan rancangan-rancangan yang terbaik dalam hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan. Kenapa kita celaka? Apakah rancangan itu? Bukan, karena kita sering merancang dengan rancangan. Hari ini saya ingin mengatakan, secara religius kita sering dibuat oleh para pastor. Makanya saya training pastor, jangan kamu mengintimidasi umat Tuhan. Jangan membuat mereka semakin terperosok dan mengatakan itu karena kamu banyak dosa, itu karena kamu tidak setia, itu karena kamu tidak beriman. Bukan, karena mereka tidak sadar. Tingkat kesadaran manusia itu yang tertinggi itu enlightenment, pencerahan. Enlightenment. Nah, tingkat-tingkat kita ini untuk sadar tentang Tuhan itu berbeda masing-masing. Ada yang masih seperti remaja. Remaja kadang-kadang ini tidak mau diatur. Apalagi dia masa pubertas. Kalau dia maunya dia. Kadang-kadang kita sebagai orang tua untuk mendidik susah. Padahal rancangan orang tua kalau boleh anak-anak itu berhasil. Itulah sebabnya hari ini jangan kamu khawatir tentang masa depan anak-anak. Amin. Why? Karena Tuhan merancang masa depannya. Amin. Haleluya. Sekalipun kita berusaha, aduh Tuhan,
Tuhan, bagaimana anakku di kota besar? Jangan pernah khawatir. Sadarkan dia ada Tuhan di dalam dirinya. Amin. Saya ingin katakan kekuatan Yusuf di rumah Potifar digoda oleh istri pejabat cantik. Tetapi seorang muda yang bernama Yusuf bisa bertahan dan berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan? Sering baca Alkitab nggak dia? Belum ada Alkitab. Sering ke gereja nggak dia? Belum ada. Sering beribadah nggak bisa. Dia seorang hamba budak di sebuah tempat yang namanya pejabat negara. Dia adalah seorang budak, sudah dibeli dan harganya sudah lunas oleh Potifar, dibeli di pasar budak dan dia harus jadi budak. Tapi bagaimana Tuhan membuat seorang budak yang percaya kepada Tuhan dan rencana Tuhan sehingga menjadi orang keberapa di Mesir? Kedua. Luar biasa. Sampai dia dikenang sebagai seorang Ibrani yang luar biasa, dan semua apa yang pernah dilakukan oleh Yusuf dicatat dan diketahui oleh orang Mesir. Itulah Yusuf. Nah, saya ingin mengembalikan kepada topik kita, strong in the Lord. Oleh F.G. Pien mengatakan tambahkan di menjadi. Nah, kata menjadi kuat dalam Tuhan itu adalah sebuah proses karya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika be strong in the Lord, apa jawaban kita? F.G. Pien, full gospel businessman fellowship. Full gospel. Jadi sebenarnya apa yang membuat kita kuat? Tuhan. Nah, Tuhan kuat itu bagaimana? Saya selalu ingin mengembalikan konsep kita tentang Tuhan yang benar-benar berkarya dalam hidup kita, terutama karya keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Dan karya keselamatan ini, itulah kekuatan Allah yang luar biasa. Silakan siapa yang boleh baca? 1 ayat 16. Ya. Bapakku mempunyai keinginan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah firman Allah yang menyelamatkan siapa yang percaya, pertama-tama orang Yunani, Baru orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Siapa yang mempunyai keyakinan ini? Paulus. Dia berkata kepada jemaat di Roma, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi hal yang pertama supaya kita kuat, kita harus sadar dulu bahwa kekuatan Allah itu menyelamatkan, bukan melemahkan, bukan menghancurkan, tapi menyelamatkan. Sering kita masuk dalam dapur api kesulitan. Sering kita berada di sebuah padang gurun, di mana ada kala jengkingnya bisa menyengat sewaktu-waktu. Sering kita berjalan dalam lembah kekelaman seperti Raja Daud. Tetapi ingat, semua perjalanan ini tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Cuma kita tidak sadar bahwa Tuhan beserta kita. Sehingga selalu saya ingin berkata bahwa tokohnya Pak aku pusing bagus sekali, Immanuel. Immanuel artinya Immanuel dan Elohim. Immanuel artinya Tuhan, Elohim itu Immanuel dengan kita. Jadi Tuhan dengan kita. Yang lebih apalagi Tuhan di dalam kita. Sehingga kita akan selalu mempunyai kesadaran kalau Tuhan di dalam kita, Tuhan di pihak kita, sebenarnya siapa yang bisa lawan kita? Kesadaran ini yang membuat ketika kita punya karunia bisa diracun pun nggak mati. Karena kesadaran itu, kalau kita tidak sadar, kita akan takut, kita khawatir, kita lemah, maka kita tidak akan pernah merasakan karya Tuhan dalam hidup. Makanya Tuhan berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang engkau makan, apa yang engkau minum. Sebab semua itu dicari orang-orang yang tidak. Sedangkan orang yang tidak mengenal cari itu. Tapi kita yang tidak mengenal Allah bukan cari itu. Cari Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Ketika kita sadar, apapun kita katakan, itu akan berkhasiat dan membuat perubahan yang besar. Ketika kita berkata di cermin, aku diberkati karena Tuhan. Hari ini engkau diberkati karena Tuhan. Tapi ketika kita mulai merasa, besar sekali beban yang menghantam kita. Ketika kita melihat pada persoalan dan masalah, maka Tuhan menjadi kecil. Tapi ketika kita melihat Tuhan, masalah jadi kecil. Haleluya. Berapa banyak orang khawatir tentang masa depan, bagaimana sekolah anak-anak mereka, bagaimana kehidupan mereka setelah pensiun. Banyak orang yang pensiun tidak siap untuk pensiun karena mereka lupa tentang pencerahan bahwa Tuhan dalam hidup mereka.
sehingga mereka stres, depresi, cepat mati orang tua. Tapi bagi mereka yang sadar tentang Tuhan, Tuhan beserta kita, Dia menyertai kita, maka kita dengan sukarela akan memberitakan Injil kabar baik kepada dunia, bahwa Tuhan itu baik, bukan hanya sekedar baik, tapi Dia punya kekuatan untuk menyelamatkan setiap insan manusia di dunia ini. Dan pertama-tama dia katakan orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang beragama, Pak. Orang Yunani, orang yang menyembah dewa. Mari kita kembali untuk melihat bahwa Rasul Paulus menyadari hal ini, sehingga dia berkata tadi dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dan kekuatan yang Paulus sadari adalah Tuhan punya kekuatan menyelamatkan kita dari api kekal menuju kehidupan yang kekal, sehingga anugerahnya kekal untuk selama-lamanya yang kita nyanyikan. Anugerahnya kekal. Kalau anugerahnya kekal selamanya, kenapa saudara yakin? Kalau saudara ragu tentang Tuhan yang menyelamatkan saudara, sehingga saudara melihat bahwa dosa saya membuat saya akan masuk neraka. No, bukan dosa yang membuat Anda masuk neraka, bukan. Sebab Yesus telah menebus. Yang membuat kita merasa adalah ketika kita ditekan dengan penghakiman dari setan. Kau banyak dosa, neraka tempat. Dan memang pengajaran Alkitabiah, pengajaran religius begitu mengatakan kamu harus begini, kamu begitu, kalau tidak kamu masuk neraka. Padahal semua ini hanya pengajaran untuk kesadaran kita bahwa Tuhan itu mempunyai kekuatan menyelamatkan kita. Makanya diilustrasikan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang itu ketika dia mengambil harta orang tuanya, dia pergi menghabiskan. Dia berbuat dosa enggak dengan uang yang ada? Berbuat dosa. Sampai titik terakhir dia dibiarkan untuk sadar tentang bapaknya yang mengasihi dia. Dan ketika dia pikir, biarlah saya akan kembali ke bapak saya. Pasti bapak saya, sedangkan di rumah bapak saya itu banyak orang-orang pekerja dikasih makan, masa saya di sini di kandang babi harus makan makanan babi. Ini suatu pernyataan, perumpamaan tentang anak yang hilang, menggambarkan kita yang ada di dunia ini benar-benar hilang karena tidak sadar bahwa bapak kita adalah hebat, bapak kita adalah maha pengasih. Anak itu datang dengan keyakinan, bapakku pasti mengampuni saya. Dia datang. Apakah bapaknya mesti dia? Malah dari jauh orang-orang berteriak, timpuki dengan batu ini, lempar dengan batu ada durhaka ini. Itulah sebabnya catatan kita mengatakan mengapa bapak itu berlari-lari untuk membunuh anaknya. Sebab penghakiman masyarakat, orang yang mengambil harta orang tuanya pada saat itu adalah anak durhaka, dan semua masyarakat boleh melempari batu dengan orang yang anak durhaka. Sehingga si bapak ini datang mengejar dan memeluk anak ini dan memakaikan dia jubah, memberikan dia cincin. Itu sebuah menggambarkan tentang kasih Allah, kasih Bapa yang sangat luar biasa kepada kita semua umat manusia. Haleluya. God is good all the time. All the time God is good. Kita kembali kepada buku Efesus. Latar belakang buku Efesus, karena kita bicara tentang strong in the Lord. Efesus pasal 6 mulai ayat 10. Efesus 6 ayat 10 ini mungkin kita lihat bahwa tulisan kepada jemaat Efesus sudah tulisan Rasul Paulus. Nah, bagaimana dengan keadaan orang di Efesus? Orang di Efesus itu latar belakang mereka ada banyak yang sudah. Tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus didukung oleh keadaan masyarakat Efesus pada saat itu. Nah, keadaan masyarakat Efesus pada saat itu adalah masih melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani yang disebut dengan, mereka sebut dewa Artemis. Nah, itulah sebabnya nasihat ini diberikan. Mereka percaya bahwa dengan kekuatan dewa mereka harus memberikan persembahan sesuatu kepada dewa, mereka melakukan sesuatu untuk dewa, memberikan persembahan ini supaya mereka merasa bahwa mereka akan dilindungi. Tetapi Rasul Paulus menulis surat ini dan berkata di dalam Efesus pasal 6 ayat 10, boleh dibantu saya baca? Ayat 10. Perkataan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat Di dalam Tuhan. Terima kasih, Pak. Di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasa. The power of God. Di dalam kekuatan
kekuatan kuasanya. Hendaklah kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Sebenarnya kalau kita sadar tentang Tuhan, kita akan khawatir dengan penyakit. Karena apa? Oh, saya mati pun saya sudah diselamatkan. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Sekalipun aku berdosa, malah dengan penyakit yang kita terima, kita akan semakin sadar untuk memohonkan keampunan Tuhan supaya saya bisa dimaafkan. Ini yang membuat orang akan semakin menjadi confident bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sekali-sekali kita, Tuhan itu beserta dengan kita. Immanuel, sebagaimana namanya Immanuel, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Cuma kita tidak pernah sadar bahwa kita itu disertai oleh Tuhan. Kita nyanyi, tiap langkah diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpin. Tapi kadang-kadang kita hanya menyanyikan tanpa merasakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu menuntun tiap langkah. Hendaklah kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa ada beberapa item yang secara orang-orang, karena ini jemaat Efesus latar belakangnya penyembah dewa Artemis, dan penyembah dewa Artemis itu harus mengenalkan secara fisikal apa yang kita bisa kuat supaya menjadi manusia yang kuat di atas dunia ini. Nah, pendengarnya itu ada orang-orang Yahudi yang ada di Efesus yang orang beragama, tapi ada juga orang-orang Yunani, orang-orang Efesus yang betul-betul penyembah berhala atau penyembah dewa yang bukan Tuhan. Nah, keduanya ini berada dalam satu jemaat yang disebut Efesus. Dan latar belakang kota Efesus adalah sebuah kota di mana betul-betul di sana tidak ada lagi yang bisa disebutkan ada norma susila. Bahkan di sendalnya seorang wanita ditulis itu follow me, ikut saya. Dan asusila dilakukan di mana-mana. Sampai puncak asusila itu nanti mereka betul-betul disadarkan oleh teguran-teguran Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Nah, jemaat Efesus diberitahukan tentang bagaimana ada poin-poin yang harus diperhatikan supaya kita menjadi kuat dalam Tuhan. Ini digambarkan dalam cerita anak-anak dengan gambar ada baju sirah, ada ketopong, itu digambar-gambar di sekolah minggu, diajarkan itu. Tapi sering pengajaran ini hanya sampai di pada religious life, bahwa kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Sehingga untuk memahami tentang kebenaran kita sering terjebak dengan apa yang disebut dengan religious yang mengajarkan what is the truth, apa itu kebenaran. Maka orang katakan kebenaran itu kasih perpuluhan, rajin masuk gereja, kasih kolekte yang banyak, jangan ini, jangan iri, jangan sebagainya. Sehingga orang diintimidasi bahwa kalau dia menjadi orang benar, dia harus begini, dia harus begini. Karena diajarkan secara religius, what is the truth, apa itu kebenaran. Tapi secara spiritual life tidak pernah diajarkan who is the truth, siapa itu benar. Padahal Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran itu. Jadi siapa itu kebenaran? Yesus. Jadi mereka tunggangkan kebenaran, mereka tunggangkan Yesus yang punya kekuatan. Sehingga tidak mudah lepas kita itu karena berikat pinggangkan kepada kuasa Yesus sebagai kebenaran kita. Jadi apapun yang kita pelajari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, harus temukan Tuhan yang baik yang menyelamatkan kita. Jangan kita melakukan sesuatu yang baik menjadi orang suci. Akhir-akhirnya orang beragama munafik. Kenapa? Karena dia mengenalkan kekuatannya untuk menjadi dia tampil di depan, pakai jas di depan, dia pergi ke depan, masih uang banyak-banyak. Wah, kelihatannya ini luar biasa, disanjung oleh para pendeta. Tapi itu semua nanti, sebab Tuhan yang punya semua. Semua yang ada di dunia Tuhan punya. Kalau kita sadar bahwa Tuhan semua, kita ini hanya mengelola. Kita ini manajer. Kalau kita manajer, ngapain kita stres? Saya lapor kepada pemilik. Pemilik, bantu saya sebagai manajer ini. Kayaknya mau bangkrut. Saya lapor ke Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku akan bangkitin kau. Tenang aja, aku pemilik kok. Tapi ketika kita yang menjadi pemilik, kita stres luar biasa. Benar kan? Makanya jangan pernah menjadi pemilik. Jadilah pengelola dan Tuhanlah pemilik. Karena Tuhan adalah kebenaran kita. Yang kedua, berbaju silakan keadilan. Nah, sering kita berpikir, kita mesti adil ini. Kita mulai belajar tentang adil.
Banyak orang pikir, itu adil, yang penting adil. Padahal keadilan itu bukan what is the truth. Karena kita tidak mungkin adil. Iya. Yang bisa adil itu cuma Tuhan. Betul. Itulah sebabnya keadilan itu adalah kekuatan Tuhan yang memberikan kita menanamkan rasa keadilan dalam diri kita. Jadi kalau saya bersikap adil, bukan karena saya adil, tapi karena Tuhan yang adil yang menggerakkan hati saya. Nah, itu yang spiritual. Tapi kalau religius life, wah ini udah adil ini Pak Ketua, udah adil Pak Pendeta, mulai menghakimi satu sama lain, pemilihan dan sebagainya. Wah kita merasa, memang manusia tidak adil, terus ngapain kita mencari keadilan sama manusia? Keadilan itu hanya Tuhan, dan Tuhan kalau menentukan keadilannya, Dia selesaikan dengan baik. Orang itu nama guru adil, sudah selesai. Tuhan bilang, stop kamu punya nafas, selesai kami. Maka selesai kita. Tuhan adil kan? Makanya kasih setianya tetap. Tapi keadilan Tuhan dengan kasih Tuhan itu bercium-ciuman. Artinya tidak pernah kasihnya dan keadilannya itu berjalan sendiri-sendiri. Tuhan itu kasih, tapi Tuhan juga adil. Aku mengasihi engkau, tapi juga aku adil. Haleluya. Kasihku, kasih setiaku tetap sudah menyelamatkan engkau. Tapi kalau kau masih tetap berbuat dosa, rasakan keadilan. Aku akan membuat malapetaka aku mengizinkan malapetaka itu terjalan di bumi supaya kau sadar dan balik kepada aku mengatakan, ya Tuhan, hanya Tuhan ampunilah aku. Dan Tuhan akan berkata, oke, go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Oke? Bagaimana banyak orang menggunakan ayat ini untuk menghakimi orang-orang ya, supaya orang karena mereka mengambil Alkitab dari sisi religious life yang disebut dengan eksklusif teologi. 1 Petrus 4 ayat 17-18. Supaya kita tahu tentang ini, silakan siapa yang boleh membacakan? 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 4:17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman Oh, dimulai. saudara-saudara, telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan siapa yang dihakimi? Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Di gereja ini saudara-saudara sementara dihakimi. Di hati saudara, ini religius. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, Dan- bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika penghakiman dimulai pada kita, bagaimana kesudahan mereka yang tidak mengenal Injil Allah? Kita aja begini, hampir-hampir tidak selamat, tapi orang hampir-hampir tidak selamat, mana lebih dalam? Hampir-hampir tidak selamat atau hampir-hampir? Kalau hampir selamat dengan hampir-hampir tidak selamat, kalau hampir-hampir tidak selamat berarti selamat. Terus kita ditakuti, bisa hampir-hampir tidak selamat, kita terkontaminasi dengan satu pernyataan itu. Berarti bisa-bisa kita tidak selamat. Padahal hampir-hampir tidak selamat, tapi kenapa jadi selamat? Darah Yesus yang tersalib, yang telah menebus kita dengan darahnya, dan kita telah lunas kita. Kita hampir tidak diselamatkan kalau tidak ada Yesus, kalau tidak ada Injil damai sejahtera itu. Jadi kekuatan kita, luar biasa. Kita mempunyai kesukarelaan dalam memberitakan Injil, yaitu Injil damai sejahtera. Kemudian apa lagi yang selanjutnya? Ayat 18. Sudah tadi? Sudah ada. Dan jika orang benar-benar hampir tidak diselamatkan, bagaimana kesudahannya orang yang tidak mengenal Injil Allah? Ya kan? Kesudahannya orang yang tidak mengenal Injil Allah adalah tanggung jawab kita untuk memberitakan dengan sukarela Injil damai sejahtera itu. Kita hanya bisa kuat kalau kita akan terus menyatakan Injil damai sejahtera itu kepada orang. Karena kita terus disadarkan dan disadarkan. Injil damai sejahtera, Injil keselamatan. Itu yang disebut dengan full gospel, Injil yang sepenuhnya. Itu yang disebut dengan Injil yang kekal. Yang harus diberitakan kepada orang yang diam di bumi. Kepada siapa di bumi ini? Harus diberitakan. Wahyu pasal 14 sebagai kitab yang terakhir dalam kitab mengatakan dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Ini siapa yang boleh baca lagi? Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain Terbang di tengah-tengah langit. Wahyu 14 ya? Ayat 6, betul. 6 ya benar. Aku Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. dan padanya
ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di bumi. Kepada semua siapa? Kepada siapa? Semua suku Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. dan kaum. Sangat jelas. Kita harus memberitakan Injil kekal itu Injil damai sejahtera, Injil tentang keselamatan kekal yang sudah Tuhan berikan kepada semua umat manusia. Itulah pemberitaan Injil kita. Hei, kamu sudah diselamatkan. Siapa yang selamatkan saya? Dia akan bertanya. Yesus Kristus yang disebut Immanuel. Tapi saya belum kenal dia. Mari, saya sudah kenal dia. Saya perkenalkan kau dengan dia. Kau hidup di dalam dia. Dia ada, dia hidup. Dia berada dalam hidup. Cuma kamu tidak tahu. Itu yang disebut dengan the lighting. Itu dari cahaya. Itulah disebut nur. Itulah cahaya ilahi. Itulah cahaya ilahi yang memberikan kamu pencerahan. Berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah Takutlah akan Allah. dan muliakanlah Dia, Karena apa? karena telah tiba saatnya penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ya, kesadaran tentang Tuhan. Dia pikir, punishment. Jangan-jangan saya sudah akan kena punishment ini. Sudah akan diputuskan saya masuk neraka atau masuk surga. Padahal penghakiman itu sementara dilaksanakan adalah sementara proses kita untuk menerima yang disebut dengan kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya dia berkata, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, sebab telah tiba saatnya penghakiman. Dan sembahlah Dia. Takut akan Allah dan sembahlah Dia. Kenapa kita harus takut dan sembah Dia? Dalam pengertian takut bukan takut fear ya, tapi kita takut untuk menyakiti hati Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Respect ya, kira-kira begitu. Bukan takut dalam terang, aduh nanti saya dapat hukuman. Tidak. Penghakiman yang dimasukkan ini adalah reward. Karena kita adalah orang-orang diselamatkan, kita akan diberikan hadiah khusus. Dan hadiah khusus ini benar-benar anugerah kita. Itulah sebabnya hadiah khusus itu diberikan kepada kita. Dan kita supaya tetap menyatakan bahwa hadiah khusus itu tetap menjadi milik kita, beritahukan kepada semua bangsa, semua suku, semua bahasa dan kaum, yaitu Injil kekal, yaitu Injil keselamatan, Injil damai sejahtera. Buka Efesus kembali, lanjutkan. Perisa iman. Namanya orang lagi melihat ini iman ini adalah sebuah usaha manusia untuk bisa beriman. Sehingga lu nggak ada iman sih. Ya, sering kita menghakimi teman. Harus ada iman bro. Jangan tidak punya iman bro. Seakan-akan kita yang berkarya untuk iman. Padahal iman ini karunia Tuhan, pemberian Tuhan ke dalam diri kita yang disebut initial faith, iman dasar. Kita sudah diberikan iman dasar. Nanti kalau kita proses bertumbuh, itu yang disebut dengan progressive faith atau iman yang bertumbuh, yang progresif. Jadi dari iman kepada iman yang tertulis dalam, pokoknya tertulis nonton dari iman kepada iman. Iman yang pertama disebut initial faith, menuntun kepada iman disebut progressive faith. Ini yang disebut kita bekerja sama dengan Tuhan. Ini yang disebut progresif, kita latih. Tapi iman dasar, iman keselamatan itu sudah diberikan, nggak bisa diambil. Karena itu pemberian anugerah Tuhan, anugerah iman. Cuma belum pernah dibuat di progres. Misalnya emas ini, emasnya masih dalam bentuk batu. Kan harus dalam proses supaya kelihatan emas. Gosok ini sampai menimbulkan, kemudian dibuat pembakaran. Nah, dalam progresif faith ini sering kita mengeluh. Kenapa saya tidak diberikan iman? Bukan, Tuhan sudah memberikan iman. Karena Tuhan itu kasih setianya tetap. Cuma progresnya kita harus latih supaya kita bertumbuh dalam tahap sehingga mampu mencapai yang disebut kedewasaan. Sudah, perisa iman sudah. Ketopong, keselamatan. Kalau kita melihat ini baju sirah, ketopong, kemudian pedang, kita akan terlihat kepada yang disebut dengan yang pernah bangsa Filistin jagokan yang bernama Goliat. Dia pakai ketopong, dia pakai baju sirah, dia pakai kasut yang luar biasa, dia pakai pedang. Semua perlengkapan peperangan itu ada sama Goliat. Tapi apa dia benar? Saya ini juga katakan, banyak orang Kristen ngajarin begini, sudah pakai semua ini. Jadi dia usaha itu semua ketopong. Sudah ya dari mana? Dia berusaha bagaimana? Kemudian dia usaha untuk pedang roh. Kemudian dia katakan, saya sampaikan pedang roh.
Lain orang menggunakan dengan kekuasaan supranatural dengan pedang roh. Sehingga orang lupa bahwa pedang roh itu adalah roh yang bekerja dalam diri kita. Itulah roh kudus yang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bukan roh pedang terus kita mulai hajar dia dalam pedang roh. Lain kirim yang disebut dengan kultivasi, kemudian menggunakan kekuatan supernatural untuk menghantam orang dengan kekuatan yang disebut. Sehingga ayat-ayat Alkitab ini menjadi sebuah cara untuk orang beragama, sehingga seakan-akan dia bisa melakukan itu, padahal bukan dia melakukan, tapi Tuhan yang berkarya dalam hidup. Jadi pedang roh yang dimaksud ini dan potopong keselamatan adalah keselamatan Tuhan berikan. Pedang roh menuntun kita, menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sehingga kita menjadi sebuah orang yang betul-betul be strong in the Lord, menjadi kuat di dalam Tuhan, karena semua perisai ini, semua atribut yang dipakai ini, semuanya bersumber dari Tuhan dan dari Tuhan. Bersumber dari Tuhan artinya dari Tuhan. Untuk siapa? Untuk kita. Kenapa sampai Rasul Paulus tulis ini kepada jemaat Efesus? Karena mereka masih mengandalkan apa yang disebut dengan dewa-dewa mereka, yang disebut dewa Artemis. Dia berkata, Tuhan yang kita sembah ini lebih dahsyat daripada dewa, karena dia bisa merasuk di dalam hidup manusia dan membuat manusia itu kelihatan sangat-sangat luar biasa powerful. Itu dibuktikan ketika semua panglima, semua kepala pasukan pada zaman bangsa Israel melawan Filistin menyerah. Saul pun ketakutan karena ada raksasa besar, Goliat, giant yang akan menghadapi bangsa Israel. Tentaranya kocar-kacir, ketakutan, panglimanya takut. Tapi ada seorang gembala yang sudah merasakan, yang sudah mendapatkan pencerahan tentang penyertaan Tuhan dalam hidup. Sekalipun dia berjalan dalam kekelaman, dia tidak takut. Siapa dia? Daud. Bilang, kau datang dengan atribut-atribut itu, tapi aku datang dengan Tuhan semesta. Apa yang terjadi? Dia tidak pakai ketopong. Dikasih, jangan Daud, kau harus pakai ini perisai, nanti kamu ditombak sama dia, di pedang, habis kamu. Keberatan bajunya. Orang kecil, semua atribut dibuka karena dia tahu kejayaan yang tertinggi bukan pada atribut itu, tetapi Tuhan yang ada dalam atribut itu. Amin. Jadi semua atribut-atribut rohani jangan pernah kita jadikan itu sebagai cara untuk kita memperoleh kekuatan. Tapi carilah bahwa Tuhan yang berkarya melalui atribut itu. Kalau Tuhan di sana, siapa lawan? Sehingga dia datang, aku datang dengan nama Tuhan semesta. Dia pakai apa? Kepret saja, cuma alih-alih, kena jidat langsung ya, kena jidat, tumbang. Apa yang saya mau katakan? Semua atribut agama tidak punya arti sama sekali jika dia tidak mengenal Tuhan yang berkarya dalam hidup. Sebab Tuhan punya karya dalam hidup itu lebih penting. Kesadaran kita tentang karya Tuhan yang sudah menyelamatkan itu lebih penting dari semuanya, sehingga kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Apa saja yang kita perbuat tidak usah takut. Kalau kita beserta Tuhan, pasti apa? Berhasil. Tapi kadang-kadang belum berhasil terus bilang kenapa belum berhasil ya? Padahal ada perjalanan panjang dari sini ke pintu, terus di sini kena jurang. Terus kita bilang apa belum berhasil? Ya belum nyampe. Tuhan mempunyai namanya timeline. Ketika Tuhan membuat timeline, endingnya selalu damai sejahtera. Padahal ngapain putus asa dia tangan ini berhenti sekolah. Tetapi bagaimana roh bekerja membuat anak sadar melalui ilustrasi. Tuhan menggunakan orang tua menggunakan ilustrasi dengan penting. Akhirnya dia sadar benar bisa akhirnya. Demikian juga saudara-saudara punya kesaksian. Akhir kata saya ingin katakan, berdoalah untuk kita, tetap berdoa, nasihat Rasul Paulus, supaya kita mempunyai keyakinan. Boleh dibaca ayat selanjutnya. Rasul Paulus minta doa. Efesus 6 ayat 18. Ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya. Ayat 19 juga
untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Rahasia ini, agar aku punya keberanian untuk menyatakan rahasia ini. Rahasia ini adalah Injil adalah kekuatan Allah yang benar. Mari kita jangan jauh-jauh berdoa dalam konteks berdoa tanpa berkeputusan, bukan berarti berdoa nanti kita jadi berdoa jam 1, jam 10, jam 2. Bukan. Berdoa tanpa berkeputusan adalah setiap tarikan nafas adalah doa. Katakan haleluya, haleluya. 100 kali kamu menarik nafas, 100 kali haleluya. Setan nggak ada letaknya. Tapi sering kita gimana? Ini membuat kita sering terintimidasi. Saya katakan berjaga-jaga. Sebab lawan seperti iblis mencari, seperti singa mencari mangsa yang dimiliki. Orang yang suka disambar, dimangsa adalah orang yang suka tidak sadar. Orang tidak sadar oleh beberapa sebab. Kesambat, lamun, dia pikir-pikir terlalu besar masalah dia ngelamun. Apa saya dapat jadi votingnya? Yang membuat orang tidak sadar adalah mabuk dengan harta. Mabuk dengan dunia jika tidak sadar bahwa Tuhan pemilik segala.